تكييف إلى سبيله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin usiku wa iyyakum billahi faqad faza al-muttaqin. Hadirin sekalian rahimahullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah, khususnya sholat Jumat. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita laksanakan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada majelis yang mulia ini barangkali ada suatu iman yang sedang sakit. Kita berdoa. Allahumma rabbana hadhihi al-aqsa isfi al-tashari la shifa illa shifa shifa la yughadiru amin ya rabbal dan yang sakit disembuhkan oleh Allah SWT, yang sehat terus sehat, dan mudah-mudahan yang telah mendahului kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, diampuni segala dosa kesalahannya dan mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin tidak dimaksud Allah, kita bersyukur sebagai seorang mukmin Allah dan Rasul membimbing agar kita mampu menjalani kehidupan ini dengan terbaik, agar kita mampu selama menjalani kehidupan ini betul-betul berada di dalam arti. Kita ambil contoh dari Rasulullah di dalam hadis Imam Muslim. Dari Nawas misalkan Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW misalkan al-ibru posibul wal-ismu masa al-tinna jika wa-karita ayat-ayat itu Rasulullah ini al-ibru posibul al-ibru atau kebaikan itu adalah budi tertinggal. Wal-ismu ma'aka binati, dan Musa kejahatan itu apa-apa yang membuat kacau dia. Kalau terus berdosa, berdosa. Wal-karita ayat orang, dan dia selalu khawatir, selalu takut kalau dia takut orang. Jadi seseorang menurut hadis ini, kalau dia hari-hari biasa buat dosa, berbuat jahat, khususnya dia dikatakan sama sekali. Ada lagi
Oleh karena itu dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menutupi kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Berusaha supaya apa yang dia lakukan tidak terlalu. Karena Rasul wakarita ayat Quran dia akan selalu khawatir dari kehidupan. Alhamdulillah kita bersyukur Allah dan Rasul membimbing kita agar selalu di dalam buat al-din. Kemudian ada riwayat Imam Ahmad dan ada di Musnadinya lebih menjelaskan kembali dari Wabisoh bin Makhlad radhiyallahu anhu. Cuma menurut penelitian para hadis ini hasan. Jadi hadis hasan itu di bawah hadis ini. Setelah diteliti ahli-ahli hadis, para ahli hadis, ada rawi yang melihatkan hadis itu, orang yang hadis itu diteliti, dia diberi gelar ilatudon, kurang kuat hafalannya. Hadis hasan gitu. Jadi kurang kuat hafalannya. Beda kalau ada hadis setelah diteliti ahli hadis ternyata ada rawi ya diberi gelar pada hadis itu sayyidul hifdz. Kalau sayyidul hifdz itu jelek sekali hafalannya. Biasanya disebut kalau hadis hasan bisa jadi trauma. Jadi umpamanya ini. Dalam ada satu hadis laula an asyqa ala ummati la amatum bisiwa enggak kulis sholat. Nah di sini satu, kalau tidak memberatkan atas umatku, aku perintah bersiwak membersihkan diri pada waktu akan diajar sholat. Nah itu baik. Tapi hadis tidak biasa bisa jadi trauma. Dalam riwayat ini disampaikan bahwa itu Allah berkata, apa itu Rasulullah SAW? Saya datang pada Rasulullah SAW. Setelah berjumpa dengan Rasul berkata, bahwa Ajita tas'alu anil jinn. Apakah kedatangan itu mau bertanya tentang al-bir, kebaikan? Tunas. Kalau bisa menjawab, terus ingin tahu namanya al-bir itu bagaimana? Fakolah Rasul jawab, ya. Ketika ditanya tentang al-bir, Rasul langsung gini, istaqti qalbak. Kalau kamu tanya kepada tentang kebaikan, istaqti qalbak. Tanya kepada qalbun. Tanya kepada hati. Mungkin jawab. Al-diru ma'ana ilahi nafsu wa ma'ana ilahi roh. Kata Rasul, yang namanya al-dir kebajikan itu akan menenangkan jiwa dan menenangkan kolom. Wal ismu ma'aka fil nafsi wa tarodada fil qalbi wa in aftakan nas wa aftawnya. Sedangkan yang namanya dosa, kejahatan, apa-apa yang akan membuat kacau jiwa orang yang melakukannya dan juga ragu-ragu di dalam dada, di dalam kolom. Itu terus. Walaupun kamu diberi nasihat orang lain, pasti akan takut. Tidak akan nasihat orang lain. Jadi kalau orang memang tidak ada perhubungan pada yang Maha Pencipta agar hidup ini berjalan dengan maslahat dunia akhirat, tentu dia akan menerima hawa nafsu. Dan di sana dia akan selalu al-ismu al-kuwah, dan dia akan selalu dikhawatirkan istilah di dalam kita akan takut dijalas. Jadi kan kita ambil aja satu. Kenapa Nabi di dalam
waktu ditanya hampir istatikul, ya, tanya kepada Rasulullah, ya, karena kalau kita lihat, ambil saja Nabi juga Rasul, dia juga ulul azmi, Imam Madinah, cerita itu agar ketika menghadap yang maha kuasa nanti, pengadilan di hari yang maha kuasa, walaupun saya itu cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan termasuk salah seorang di antara ulul azmi. Pasti kamu setelah ulul azmi, bersabarlah kamu di dalam hari persoalan itu dengan mencontoh kesabaran para ulul azmi. Memang usul di sini, tetapi kalau di dalam ayat yang terkena 5 yang terkena ulul azmi, wa in aqadna minan nabiyyin mitsaqan wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa aqadna minhum mitsaqan ghalidha. Itu firman Allah. Dan inilah ketika kami mengadakan perjanjian dengan para nabi dan mengadakan perjanjian dengan kamu Muhammad, dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa alaihissalam, dengan kami memberikan perjanjian sangat keteguhan para nabi untuk menyampaikan kebenaran waktu Allah pada umat manusia. Nabi itu menjadi tanda Ibrahim itu. Dia seorang nabi, seorang rasul, nabi penurun azmi, juga imam Nabi sampai saat ini sudah juga tahu. Imam Nabi salah satu ceritanya, wala tuhzini yaumal akhir, yaumal la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbun salim. Itu ceritanya Nabi Ibrahim salam, ya Allah, janganlah Engkau hinakan aku ketika nanti dibangkitkan pada waktu Yesus pada sisi. Yaumul la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu kekayaan, harta, anak-anak tidak akan bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi mereka yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Sebenarnya man atallaha biqalbin, ketika berhadapan dengan pengadilan yang maha adil, dia berhadapan dengan Allah dengan qalbun salim. Perjuangan berat, harus apa sabar untuk sampai kepada qalbun salim. Jangan al-qalbus salim wal ba'idu min anil kufri wan nifaq wasa'il akhlaqid dhammah. Qalbun salim itu adalah jauh dari kekafiran, jauh dari kemunafikan, dan jauh dari seluruh akhlak itu. Luar biasa. Kemudian kita dikembali untuk masuk. Karena itu mudah-mudahan pada waktu nanti kita menghadap pengadilan yang di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, kita semua menghadap Allah dengan qalbun salim. Dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan menjadi ibadah, menjadi amal saleh insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah.
Kita ambil contoh dalam Al-Quran, seseorang yang diberi kurnia luar biasa pada zaman, luar biasa untuk seorang muslim. Jadi mana Firaun kan luar biasa. Semua yang dia sampaikan, yang dia letakkan, tak ada yang bisa. Saat itulah yang betul-betul telah dienduro. Ada kan? Ada. Tapi waktu kekuasaan mereka, dia takut luar biasa menghadapi masalah. Takut sekali. Sampai takutnya dia menurut ketentuan setiap bayi laki-laki yang lain akan mengganggu kejadian terus namanya, tapi itu karena wayang walau khairul. Manusia bisa buat budaya, buat bencana, Allah pun bisa membalas budaya buatnya yang berjalan dan yang benar. Ada sama kan? Musa lahir, perhitungan tak ada sama itu. Tetapi begitu lama ya, sampai akhirnya dia ke sungai ini istilah tadi paling clear, diambil dipanggungkan oleh Firaun. Itulah kita. Walau setelah itu apa? Tidak, ini tidak ini. Apa lagi? Ya tidak cukup hanya itu. Masih khawatir dengan itu. Akhirnya dia mengumumkan kepada masyarakat, anak Rabbukum Allah. Ada sekarang Tuhan yang hadir. Apa lagi? Tentu yang dia takut adalah Musa tidak punya tentara, tidak punya pasukan, tapi kan bisa juga. Ini jadinya Musa. Begitu, berjalan begitu. Ya. Rasul kata, mana tak dimusibah, dosa itu selalu akan jadi kayak apa jiwa. Hanya Musa dia. Musa tidak punya kuasa, ya dengan pasukan kamu, ada Musa, ada aman. Senjata dan mata dalam situasi kan Musa sampai ke sisi basisi Merah itu Firaun dengan penuh kekuatan semangat yang hancurkan Musa punya perhitungan manusia itulah sangat kesuksesan Firaun. Tak ada yang bisa melawan. Musa tidak bisa melawan. Pengikutnya tidak bisa menang. Ini kekuatan penuh, tapi di sana kami Allah wayang turun, wayang betul, walau iman. Manusia bisa buat bencana, Allah pun bisa buat bencana dan yang menjalankan. Dalam situasi Firaun menghancurkan musuh yang sangat sangat ingin menghancurkan Musa dan pengikutnya di sana. Wajawaznya di Bani Israil al-Baqarah wa atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan hatta idza adrakahu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Bani Israil wa ana dalam situasi Musa bersujud di sana, perhitungan manusia datang. Tapi begitulah rencana Allah memungkinkan Nabi Musa dan Bani Israil bisa melewati laut kalau berjalan. Ikuti oleh Firaun dan Fir'aun itu meninggal. Ya. Setelah itu Musa sampai di sana, Firaun di tengah, hatta tidak ada tertolong. Firaun kagak,
berubah sekarang. Yang sebelumnya ana rabbukum al-a'la, berubah sekarang. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi bani Israil wa ana minal muslimin. Karena selalu begitu takut langsung. Saya sekarang beriman berubah kepada Allah yang diimani oleh Nabi Musa dan Isa. Wa ana minal muslimin. Saya sekarang muslim muslimin. Bayangin ini dulu. Tapi istilah Sunda, dia bertobat berubah setelah nyawa diratakan. Kata Allah, al-ana wa qad asbaita qawmu wa kunta minal muslimin. Sekarang baru sadar dia. Walau belumnya kamu selalu berdoa, kamu selalu berbuat kerusakan di muka. Wahyu menunaikan ibadahnya, litakuna liman khalaqaka ayat. Wa ini katsiran minan nas an ayatna. Pada hari ini kami selamatkan jasad Fir'aun. Jadi setelah dia menghadapkan jasadnya itu terbawa oleh ombak tinggi, ketemu oleh orang Mesir. Orang Mesir punya kemampuan mainnya. Jadi sampai saat ini masih ada ya, jasadnya itu. Agar menjadi pelajaran kita mengambil hikmah dan bersih. Ambillah supaya menjadi bersih. Walaupun kata Allah, kebanyakan manusia lalai terhadap ayat-ayat kamu. Mudah-mudahan kita, ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Begitu. Dosa yang seorang buat kita memberikan bersyukur memimpin kita, sehingga dengan kehidupan apapun Allah memimpin. Innalladzina amanu wa amilus shalihat wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajrun inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman beriman, dia beramal soleh, betul-betul beramal soleh, bermanfaat. Dan di antara amal soleh yang pokok disebutkan di sana adalah sholat dan zakat. Dengan melaksanakan sholat, dia katakan dua hubungan vertikal dan horizontal. Nah, itu disebutkan. Lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan memperoleh pahala di sisi Allah. Walau khaufun 'alaihim wa hum yahzanun. Mereka tidak ada khawatir menghadapi kehidupan bagaimanapun sulitnya dan tidak akan kesedihan. Ini yang jadi kita bersyukur dengan berkat Allah dan insya Allah kita mampu menjalani kehidupan ini dengan sah. Mari kita bersama-sama berdoa kehadirat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Razak, Ya Qawi, Ya Sami. Kami menyadari kami pernah beri. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah kami, ampuni ibu bapak kami, ampuni anak cucu kami, ampuni saudara-saudara kami, ampuni para pemimpin kami. Allahumma ya Allah, tolong berilah kami kekuatan untuk dapat menunaikan semua amanah ini dengan sebaik-baik. Tolong ya Allah, janganlah Engkau bebani kami dengan apapun di luar kemampuan kami. Berilah kami ya Allah untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang kami hadapi.
beri kami kekuatan untuk mampu membagi keluar dari setiap masalah yang kami. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan apapun yang kami laksanakan menjadi ibadah, menjadi amal saleh. Mudah-mudahan semua yang kami lakukan menjadikan kami mulia dan bahagia pada kehidupan di dunia yang fana ini, dan juga menjadikan kami mulia dan bahagia pada kehidupan yang abadi di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil